malam hari ini Surabaya macet ya. Jadi banyak yang kena macet. Selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan memasuki termin yang keempat, sesi yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana anugerah itu menolong kita untuk bisa mempunyai iman di dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Hari ini kita akan belajar tentang pemilihan Allah yang berdaulat. Mungkin nanti Bapak Ibu ragu ya, bagaimana kok dipilih ya? Kan enak aja, yang dipilih kan untung, yang nggak dipilih terus bagaimana gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan melihat bagaimana kita membahas antara pemilihan Allah yang berdaulat dengan kehendak bebas kita yang diberikan oleh Tuhan. Sebelum kita mulai, pembicaranya sudah hadir di sini, yaitu Pendeta Sandi. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama mau belajar di hadapan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami semua Tuhan untuk mengerti tentang materi pada malam hari ini. Dan bukan kami hanya mengerti untuk materi pada malam hari ini, tapi materi itu bisa mengubah hidup kami Tuhan. Makin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Pendeta Sandi yang akan memberitakan firman Tuhan, yang akan menguraikan materi pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau sempurnakan segala persiapan yang sudah dilakukannya. Kau berikan hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan, supaya materi yang akan diuraikannya boleh diuraikannya dengan baik, sehingga kami boleh mengerti Tuhan akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami peserta Tuhan yang mendengarkannya, yang mengikutinya pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mau tolong kami, baik yang hadir di tempat ini maupun rekan-rekan kami yang sudah join melalui Zoom Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong mereka juga Tuhan. Siapkan hati kami bagi tanah yang gembur Tuhan, yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Supaya kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan pada malam hari ini boleh menjadikan iman kami semakin kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan sesi ini, kami serahkan seluruh peralatan dipakai Tuhan pada malam hari ini. Dan seluruh peserta juga Tuhan yang mungkin belum hadir pada malam hari ini karena terkena macet di mana-mana Tuhan. Kiranya juga Engkau pimpin mereka supaya sampai di sini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan termin 4 sesi 2 pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau nyanyi dulu apa gimana ini? Enggak ya usah ya. Ya jadi Pendeta Sandi saya harapkan bisa maju ke depan sini untuk memimpin sesi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Joko. Ya, teman-teman kita buka Alkitab kita Efesus pasal 1. Kita akan melihat sebuah pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Seperti yang lalu kita juga ambil dari Efesus. Efesus pasal 1 ya. Kita membaca ayat yang ke-3, 4, 5 ya. Nanti saya akan juga melihat ayat 4 sampai ayat 14, tapi kita nggak bahas ayat per ayat, tapi fokusnya di ayat yang ke-3 dan ke-4 ya, tentang pemilihan Allah yang berdaulat. Saudara-saudara, Rasul Paulus itu hidup di sebuah kancah yang penuh dengan sebuah lingkungan yang penuh dengan gagasan-gagasan ya. Jadi sebelum Rasul Paulus itu ada banyak filsuf yang kita tahu ya, 3 raksasa filsafat ya, sebut saja Sokrates, Plato dan Aristoteles. Itu mempengaruhi cara berpikir manusia saat itu. Dan tanpa disadari itu mempengaruhi banyak orang, termasuk juga Rasul Paulus. Tetapi
pemakaian Rasul Paulus, filsafat yang dipakai oleh Rasul Paulus bukan dia bukan memaparkan filsafat, tapi filsafat itu dipakai untuk memaparkan penyataan Allah. Sekali lagi ya, filsafat itu adalah alat untuk yang dipakai Rasul Paulus untuk menyatakan tentang penyataan Allah yang dia terima. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu 2 Timotius 3 ayat 16, itu bermanfaat. Dia menegaskan itu. Yang diilhamkan berarti dihembuskan. Karena pada pemikiran saat itu, pemikiran Sokrates, Plato, dan Aristoteles ini menguasai cara berpikir manusia tentang alam, tentang Tuhan, tentang dewa, tentang hubungan antar sesama. Sokrates itu lebih menekankan tentang hubungan dengan alam. Plato lebih menekankan tentang hubungan antar sesama. Aristoteles bicara tentang saintis. Terkait semua berkaitan dengan hal-hal ilmu, keilmuan itu Aristoteles. Semua itu mempengaruhi cara berpikir manusia saat itu. Rasul Paulus menggunakan pemikiran-pemikiran itu untuk menyatakan tentang kebenaran Allah yang diilhamkan Allah kepada dirinya. Jangan kebalik ya, Rasul Paulus tidak ingin menyatakan filsafat-filsafat tertentu. Dan dia mendukung filsafat-filsafat itu, bukan. Tetapi dia memakai filsafat-filsafat itu untuk menjelaskan. Seperti teman-teman ketika menjelaskan tentang Tritunggal menggunakan matematika, menggunakan apa lagi? Berbagai macam alat yang kita pakai untuk menjelaskan kepada orang. Seperti itu posisinya Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, tidak dipungkiri bahwa dia juga menggunakan cara-cara pandang para filsuf itu untuk menegaskan tentang penyataan Allah yang dia terima. Supaya orang ngerti gitu. Maka dia menulis suratnya itu, maka Petrus pernah memberikan respon ya tentang Paulus, ingat ya, bahwa tulisannya sulit dimengerti. Banyak orang sulit dimengerti. Memang gak bisa baca sekali, bacanya harus berkali-kali dan mendalam. Salah satu yang sulit untuk dipahami adalah Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 ini. Maka nanti saya akan menggunakan cara berpikir yang Rasul Paulus ingin nyatakan. Kalau kita baca sepintas saja, maka kita tidak mengerti maksudnya. Dan mungkin kita akan bahkan salah mengerti tentang maksud Rasul Paulus. Yang menjiwai ayat 3 itu menjiwai seluruh Efesus. Makanya kalau salah membaca ayat yang ketiga, akan salah juga membaca seluruh kitab surat Efesus. Ya, mari kita membaca ayat 3 dan ayat 4 ya, pasal 1. Saya akan bacakan demikian. Ini bahasa Indonesia lama ya, supaya sama teman-teman. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, teman-teman? Segala berkat rohani di dalam surga, lebih tepat diterjemahkan berkat sorgawi. Ya. Sebab di dalam dia harusnya koma, ya. Sebab di dalam dia, koma, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, koma. Ini kalau salah mengerti repot nih. Ini teman kita kemarin yang nanya siapa soal jiwa itu sudah lama. Ini ya, kuota mana? Stephen ya? Belum datang ya? Oh, jiwanya lagi terhilang ya. Oke. Oh, mungkin karena jawaban saya dia sakit ya. Nah, dia kan bilang jiwa itu ada sebelum kita diciptakan. Lah, kalau ini salah baca, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Berarti kita sudah ada sebelum dunia diciptakan, kan begitu? Wah, ini kalau salah mengerti semua. Ya, berarti jiwa kita sudah ada sebelum dunia diciptakan. Nah, setelah dunia diciptakan kita di drop gitu loh. Nah, ini kalau salah baca juga salah nangkap nanti ya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Fokus kita di ayat yang keempat terlebih dahulu. Nah teman-teman, menarik sekali saya memberikan warna kuning supaya ada kontras. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Bapak Ibu kalau membaca kitab atau surat-surat tulisan Paulus, maka seringkali menemukan frase ini, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Kata di dalam itu adalah merupakan kata kunci Rasul Paulus. Ingat ya, kita lahir baru itu di dalam 2 Korintus pasal berapa itu? Lahir baru itu konsep 2 Korintus 5:17 ayat 17 ya. Itu bicara juga tentang di dalam Dia. Kata kuncinya adalah di dalam Kristus. Frase di dalam Kristus merupakan kunci dari pemikiran dari Rasul Paulus. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Poin yang Rasul Paulus tekankan. Bahwa pemilihan sebagai berkat sorgawi. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berkat di dalam sorga. Kata yang saya garis bawahi, sebutkan satu. Bapak Ibu sadar nggak, ini uniknya bahasa Yunani. Ketiga kata yang saya garis bawah itu, ini magic ya, ini nggak tahu, ini luar biasa ya. Ketiga kata ini berasal dari satu kata yang sama. Apa itu? Ini. Satu kata yang sama. Terpujilah, eulogetos, mengaruniakan eulogesas, berkat eulogia, sama. Terpujilah lebih kepada bicara tentang subjeknya, mengaruniakan bicara tentang tindakannya, berkat itu bicara tentang objek yang menerimanya. Dan yang menarik ketiga kata ini, saya simpulkan begini. Berkat dalam konteks Efesus adalah kata-kata yang berotoritas dari Allah untuk memberikan sebuah kepastian pada objek penerima berkat supaya mereka memuji Allah sang sumber berkat. Jadi tujuan Allah memberkati orang adalah supaya orang yang diberkati apa? Memuji Dia yang memberkati. Jadi kalau ada orang yang ngomong gini, wah kok tokomu diberkati ya, apalagi pernikahanmu diberkati ya. Menurut saya di dalam konteks Efesus itu tidak ada maknanya. Karena jika pernikahan itu tidak memuliakan Tuhan maka dia tidak diberkati. Ngerti teman-teman? Sekali lagi. Berkat dalam konteks ini adalah kata-kata yang berotoritas dari Allah untuk memberikan sebuah kepastian kepada objek yang menerima, karena objek yang menerima itu memuliakan siapa? Si pemberi berkat, yaitu Allah sendiri. Maka tidak ada maknanya ketika misalnya kamu menikah ya, ini sudah menikah belum? Misalnya ya, kamu nanti pernikahanmu diberkati, tapi pernikahanmu tidak memuliakan Tuhan, pernikahanmu tidak akan diberkati. Karena apa? Pernikahanmu tidak memuliakan Tuhan. Pernikahanmu memuliakan Tuhan, itu merupakan tanda bahwa pernikahanmu diberkati. Jadi berkat yang kita terima itu tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan sang sumber berkat yang memberikan berkat kepada kita. Ini konsep awal yang Rasul Paulus ingin tekankan. Maka saudara-saudara, dia menggunakan kata berkat sorgawi, bukan berkat di dalam sorga. Kalau berkat di dalam sorga, maka kita harus masuk sorga dulu baru dapat berkat. Alias kita harus mati. Kita mati dulu baru dapat berkat. Tapi terjemahan yang lain, berkat sorgawi diterjemahkan,
berkat di dalam surga itu diterjemahkan dengan berkat surgawi. Berkat surgawi itu artinya ini. Pemilihan itu sebagai berkat surgawi bukan berkat dalam surga. Berarti berkat dari pribadi yang sifatnya atau menjadi milik surga. Menjadi pemilik surga. Itu artinya berkat surgawi. Maka ada lagu, bukan Bapa di dalam surga tapi Bapa surgawi. Bapa surgawi itu artinya apa? Bapa yang bukan hanya pemilik surga, tapi Bapa yang punya sifat-sifat surgawi, yaitu sifat-sifat kekal. Maka teman-teman, kalau Tuhan memilih kita, itu berkat surgawi dari Allah yang kekal ya kepada kita. Ini prinsip penting yang harus kita pahami. Pemilihan adalah berkat dari Allah yang memiliki surga, Allah yang kekal. Berkatnya ditunjukkan melalui apa? Melalui pemilihan. Ya. Pemilihan adalah wujud dari berkat yang dilakukan oleh Allah surgawi kepada manusia. Ini dulu penting. Jadi kalau ditanya pemilihan itu konteksnya apa? Konteksnya berkat. Jadi kalau ditanya berkat utama dalam kehidupan manusia, apa jawabannya? Pemilihan. Sudah tidak ada kata lain. Berkat dalam hidup apa? Oh, saya dapat suami, saya dapat dharma. Hana bilang gitu. Nanti dulu. Ya, itu berkat dalam hidup Hana atau berkat dalam hidup dharma. Tapi berkat utama dalam kehidupanmu, saya dipilih oleh Allah. Anda akan bertanya begini, Pak, bagaimana saya tahu saya dipilih oleh Allah? Nanti penegasan berikutnya di dalam ayat-ayat berikutnya, kita tahu indikasinya, apa indikator atau tanda bahwa saya dipilih oleh Allah. Nanti berikutnya ayat-ayatnya. Tapi ini dulu, konteks utama dari pemilihan adalah berkat. Ya. Dan ini bukan berkat duniawi. Oke, HP ini berkat duniawi. Ya. Karena apa? Halo. Fana ya. Ini dibanting rusak gak? Rusak. Oke, istri itu berkat surgawi atau berkat duniawi? Tergantung yang lihat. Kamu jangan salah jawab, pintu gak dibuka nanti. Oke. Berkat duniawi apa? Berkat yang terbatas di dalam dunia. Istri nanti setelah kita check out, ikut nggak hubungannya di sana? Hah? Makanya baik-baik sama istri sekarang ini, ya terbatas ya. Semua yang terbatas di dalam dunia namanya berkat duniawi. Ini duniawi saya tidak menggunakan itu negatif ya. Tapi berkat yang ada di dalam dunia punya sifat terbatas di dalam dunia ini. Makan, minum, pernikahan itu semua berkat yang terbatas di dalam dunia ini. Maka itu disebut dengan berkat dunia. Pemilihan kita bukan pemilihan duniawi. Tapi pemilihan sorgawi. Maka kalau kita bicara tentang pemilihan sorgawi, saudara harus menegaskan gini, cara pandang sorgawi yang Allah berikan, yang Allah tetapkan, itu melampaui pemahaman duniawi. Maka jangan sampai pikir gini, Allah menetapkan kita karena Allah lebih dulu tahu tentang kita, itu duniawi. Dasar pemilihan Allah itu pemilihan cara pandang kekal sorgawi. Bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, bukan. Itu cara pandang duniawi. Ini di sini dulu harus clear saudara-saudara. Jadi kalau ada orang kemudian menggunakan cara berpikir duniawi untuk mengukur pemilihan Allah yang sorgawi, kagak bisa bro. Gak bisa. Terus Anda bertanya gini, kok saya dipilih, dia gak dipilih? Gak bisa begitu nanyanya. Gak bisa kalau menjelaskan seperti engkau pilih coklat, es krim apa?
rasa, kalau beli gelato mau rasa apa? Vanilla. Kalau ada pilihan? Waduh. Oke. Ini anak muda semuanya maunya matcha. Saya nggak suka matcha, ya. Cuman di tempat ini yang muda, yang suka matcha, suka matcha semua? Nggak juga ya. Cuman Philip yang suka matcha ya. Philip suka matcha, bukan matcha ya. Oke. Rasa matcha dan itu kamu harus punya reason kan untuk memilih. Itu pilihan duniawi, oh saya suka taste-nya, oh saya punya memori. Tidak seperti itu ketika dipilih oleh Allah. Jadi jangan Anda bertanya begini nanti. Pak, saya dipilih. Kenapa saya dipilih, dia tidak dipilih? Kalau cara pandang duniawi akan menjawabnya gini. Ya dengan terbatasnya. Berarti Allah itu tidak adil. Dia memilih sekelompok orang dan tidak memilih kelompok yang lain. Saudara, itu cara pandang duniawi. Berkat sorgawi tidak bisa diukur dengan itu, teman-teman. Itu dulu penegasannya. Jadi pemilihan ini adalah berkat sorgawi. Dengan cara berpikir sorgawi. Ya, ini memang kalau menjelaskan ini filsafat Plato yang paling tepat. Tapi saya nggak mau masuk ke sana, nanti Bapak Ibu pulang gedek nanti ya. Plato adalah begini, ringkasan dari filsafat Plato ya. Apa yang kita lihat adalah bayangan dari kekekalan. Itu Plato. Ya. Coba saya mau nanya. Sekarang berdiri semua. Coba lihat bayangannya. Coba berdiri semua. Ada bayangannya? Kalau nggak ada bayangannya Anda siluman. Coba ada bayangannya nggak? Oke. Sekarang tolong jelaskan kepada orang di sebelahmu bayanganmu. Coba dijelaskan bayanganmu, coba jelaskan tentang bayanganmu kepada sebelahnya, coba. Oke. Perhatikan, yang bayangan itu duniawi, yang real ini sorgawi. Ya. Oke, yang duniawi ini yang kita hidup memang mencerminkan apa yang ada di dalam sorga, betul ya? Beberapa hal ya. Tapi coba jelaskan tentang dirimu yang ada di bayangan, coba. Ada hidungnya? Loh. Ketika Anda berdiri di sana, diam, bayangannya diam. Wah, kalau bergerak itu namanya film horor. Silakan duduk. Saya ngajar S1 tentang filsafat Plato. Ya, temuan pertama adalah tentang konsep bayangan. Menjelaskan diri di dalam konteks bayangan, itu Plato. Artinya begini, apa yang ada di bayangan kita, katakan itu bayangan saya atau saya. Bayangan saya. Tidak ada hidungnya, tidak ada. Kenapa Anda yakin? Pertanyaannya, kenapa Anda yakin itu bayanganmu? Tidak ada hidung, tidak ada mulut, tidak ada indikasi bahwa itu kamu, bayanganmu. Tapi kenapa engkau tahu itu bayanganmu? Modern. Ada kontur ya. Nah, seperti itu menjelaskan ketika kita menjelaskan tentang pikiran sorgawi dan pikiran duniawi. Pikiran duniawi sangat terbatas, blur, tidak jelas. Tetapi yang jelas adalah sorgawinya ini. Tapi saudara-saudara bayangkan, yang kita tahu adalah yang nggak jelas itu. Maka ketika membaca ayat-ayat tertentu kita menganggap, wah ini kok nggak jelas ya, ini apa ya? Karena yang lebih jelas adalah sesuatu yang sorgawi nanti. Jangan dibalik ya. Sorry, agama tertentu tuh membalik pemikiran orang Kristen loh. Orang Kristen dianggap semua ayatnya tidak jelas. Ya. Karena ini tidak jelas menjelaskan yang Allahnya berarti Allah yang tidak jelas. Salah berpikirnya. Kalau ayat-ayat tertentu memang terbatas menjelaskan, itu keterbatasan tertentu untuk menjelaskan yang nyata. Seperti
real dan bayangan. Ayat-ayat ini seperti bayangan. Tapi kita yakin bahwa itu bayanganmu kenapa? Kamu yakin itu bayanganmu? Bukan bayangan sesuatu yang di sampingmu? Ya, oke. Maka saudara-saudara, ini kesimpulan saya, standing point saya ini. Pemilihan ini bertujuan hanya untuk menyatakan bahwa Allah yang memang sungguh terpuji, menyatakan bahwa Allah memang sungguh terpuji, nggak usah pakai yang. Hanya untuk menyatakan bahwa Allah memang sungguh terpuji melalui karya ciptaannya. Maka coba baca ayat 4. Di sana ditulis apa Rasul Paulus? Supaya apa? Kita dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tidak bercacat. Jadi ciptaannya itu kudus dan tak bercacat. Kalau ciptaannya kudus dan tak bercacat, maka itu membanggakan siapa? Ini karya yang kudus dan tak bercacat, sempurna. Katakanlah itu kompleks, komplit. Berarti kalau ini karyanya seperti itu, ini membanggakan siapa? Membanggakan yang menciptakan. Berarti ketika Allah menciptakan kita, ini bertujuan untuk apa? Menyatakan dirinya yang sempurna. Sang pencipta itu sempurna. Pasti ada yang berpikir begini, Pak, ini kan kudus tanda bercacat. Manusia kan jatuh dalam dosa. Gambar rusak. Ada yang mungkin bertanya begitu. Mana kemudian ini tak bercacat dan kudus? Maka saudara-saudara begini, ini kan sebelum dunia diciptakan supaya tak bercacat dan bercela. Betul ya? Nah, kenyataannya sekarang manusia berdosa. Maka saudara-saudara, ini yang luar biasa. Pemilihan Allah diikuti pula dengan apa? Penebusan, pengampunan, rencana salibnya. Untuk apa tujuannya? Betul, untuk kudus dan tak bercela. Dan itu harus ditentukan sebelum dunia diciptakan. Maka kalau waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak begini, aduh kok jatuh. Gak gitu, karena sebelum dunia diciptakan Allah sudah punya kesempurnaan di dalam planning karena dia berpikir surgawi. Maka ayat 4 gini, menjadi kudus dan tak bercacat, sempurna ciptaannya. Pertanyaannya kemudian begini, nah ini kan jatuh dalam dosa Pak. Maka saudara-saudara, ayat setelah itu menjelaskan bagaimana Allah menyatakan sebuah rencananya yang sempurna itu. Ada pengampunan, ada penebusan, ada Roh Kudus, ada materai, supaya ini kudus dan tak bercacat. Saudara nangkep di sini? Saya berhenti di sini dulu. Jadi ayat itu ingin memberikan semacam block plan-nya, blueprint-nya tentang pemilihan di dalam kedaulatan Allah. Memilih kita. Pemilihan kita itu berarti apa? Rapet banget kata orang. Sempurna saudara-saudara. Sampai dia memperhatikan detail penebusan, pengampunan. Supaya engkau tak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Gitu. Ya, oke. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara, tadi ada pertanyaan kan, di dalam Dia ini dijelaskan di ayat-ayat setelah itu sebagai indikator dan yang menegaskan apa tanda saya dipilih oleh Allah. Oke. Pemilihan terjadi di dalam Dia. Perhatikan kata-kata ini supaya saudara nggak salah ya. Ini posisi saya dalam menjelaskan dan menafsirkan Efesus. Kita telah berada di dalam Dia. Perhatikan supaya nggak salah ya. Kita telah berada di dalam Dia sejak kita dipilih. Perhatikan. Sejak kita dipilih berarti kita ada di dalam Dia. Sebelum dunia diciptakan. Gak usah kata kitanya salah. Sebelum dunia diciptakan. Jadi sejak kita dipilih kita sudah berada di dalam Dia.
sebelum dunia diciptakan dan sebelum kita diciptakan. Itu berarti begini, kalau kita ada di dalam dia sejak kita dipilih. Nah dia kan sebelum ada dunia ini dia sudah ada Pak. Bagaimana saya ada di dalam dia sebelum dunia diciptakan? Artinya Anda itu sudah ada dalam planning Allah. Perwujudannya pada waktu dunia diciptakan. Begitu loh teman-teman. Ngerti maksudnya? Artinya pemilihanmu itu bukan ujuk-ujuk. Tuhan itu kayak nganggur gitu loh. Udahlah ciptakan manusia aja lah. Daripada gue sendirian gitu. Iseng-iseng berhadiah gitu loh. Pakai zong layar mau pilih. Enggak kayak gitu. Planningnya itu sempurna karena dia adalah Allah yang sempurna. Dan Anda adalah ciptaan yang sempurna. Walaupun kemudian bercacat celah tapi kesempurnaannya tidak pernah gagal. Artinya apa? Dia datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Memberikan penebusan pengampunan. Engkau diampuni. Sempurna pekerjaannya. Ya, jadi teman-teman di dalam dia berarti kita dipilih bukan hanya karena kemahatauannya. Pak Joko kemarin bilang gini. Apa Pak Joko ingat? Oh karena kemahatauan Allah. Iya tapi tidak hanya kemahatauan. Bukan hanya karena keadilan. Bukan hanya karena kebaikan. Bukan hanya karena kedaulatan atau karena kasih. Tapi dia memilih berdasarkan dia. Di dalam dia. Apa artinya? Keseluruhan aspek sifatnya. Seperti di kayu salib. Menurut Anda salib itu tanda dari kasih Allah atau keadilan Allah? Atau kemahakuasaan Allah? Atau hikmat Allah? Sekali lagi, salib itu merupakan karya berdasarkan sifat Allah yang mana? Keadilan, kasih, hikmat, kemahakuasaan. Semuanya. Nah, oleh karena itu, pemilihan kita berdasarkan apa? Kasih, keadilan, kemahatauan, semuanya. Pak, Allah betul ada aspek kemahatauan, ada. Tapi itu salah satu aspek dari Allah. Kita dipilih berdasarkan seluruh sifat Allah. Didasarkan pada seluruh sifat Allah gitu loh. Ya keadilan, ya kemahakuasaan, ya kasihnya. Terus gak bisa ditanya begini, berarti Allah tidak adil. Loh pemahamannya bukan karena keadilannya saja gitu loh. Tapi kemahatauan, hikmatnya, kasihnya gitu loh. Jadi bukan sisi aspek satu aja. Saya sebagai papa ya punya punya 3 anak. 1 anak mertua ya. 2 anak saya dan istri saya ya. Jadi 3, istri saya juga punya 3 anak ya. Tapi 4 anak sekarang, brownies namanya. Titipan dari Cik Ferry Simon. Anjingnya Cik Ferry ya. Warisan legacy ya. Legacy ke saya ya. Nah itu 2 anak Joaquin dan Jocelyn. Cewek dan cowok. Minatnya beda. Karakternya beda. Ya. Itu kalau hari-hari ini dia suruh apa-apa nurut. Itu memang kayak bapaknya. Ya, semuanya nurut, semua lancar itu memang mencerminkan sifat-sifat papanya ya. Tapi kalau itu kalau dikasih tahu, bantah. Loh, saya nggak berani, nanti pintu nggak dibuka Pak Beli. Tapi begini kan, anak-anak mencerminkan sifat-sifat kita. Ya. Nah, waktu kita ngajarin mereka, kadang-kadang keadilan kita saja tidak sempurna. Kasih kita aja nggak sempurna. Bayangkan, Allah memilih kasihnya sempurna, keadilannya sempurna, hikmatnya sempurna. Semuanya sempurna, itu dasar memilih kita. Jadi nggak bisa ditanya begini, kenapa Allah memilih saya nggak memilih yang lain? Nggak bisa di-challenge begitu teman-teman. Karena kesempurnaan sifatnya bukan hanya satu sifat loh. Saya punya banyak sifat tapi sifat saya aja nggak sempurna. Masing-masing nggak sempurna. Kasih saya nggak sempurna, keadilan nggak sempurna. Bayangkan dia punya semua sifat. Tapi semua sifat ini sempurna. Dan itu dasar dari pemilihan kita gitu loh. Nah ada
beberapa tanda seseorang itu dipilih ya. Saya berdasarkan kata di dalam dia. Coba sekarang baca ayat 1 sampai ayat 5 sampai ayat 14. Temukan frase di dalam dia, di dalam Kristus ada berapa? Oke. Kalau tepat nanti dapat motor ya. Coba ditandai. Kata di dalam dia yang Anda temukan itu berkaitan dengan makna apa? Nah, itu adalah tanda dari pemilihan yang Allah nyatakan. Ada berapa kata di dalam dia, di dalam Kristus, dalam kasih? Ada berapa? Temu ya? Tapi ketemu ya teman-teman? Nanti nggak ketemu lagi. Baru sadar ya, ayat 4 sampai 5 itu kata kuncinya frase ini di dalam dia. Di dalam dia, di dalam dia. Bolak-balik diulang tuh. Entu Kristu. Maka baptisanmu itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada saat engkau dibaptis, engkau ada di dalam Kristus. Baptisan itu menegaskan engkau di dalam dia. Tanda. Oke, ada berapa di dalam? 6 ya. Coba kita satu-satu ya, paparkan. 1. Ayat kelima. Betul enggak? Menjadi anak-anaknya. Kalau Anda belajar doktrin keselamatan, itu ada namanya doktrin adopsi. Atau pengangkatan Anda sebagai anak-anak Allah. Jadi salah satu doktrin reform yang sangat mendasar ya. Jadi 1, dalam Kristus engkau menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, ayat berapa? Ayat 7. Di dalam dia dan oleh darahnya, betul ya? Engkau beroleh apa? Penebusan dan pengampunan. Sekali lagi di dalam dia. Ini doktrin pembenaran. Terus di dalam Kristus ada apa? Penggenapan. Ayat yang ke-10. Ini doktrin pemuliaan atau eskatologi. Ada penggenapan pada waktunya nanti di hari kelak. Ini penting sekali saudara-saudara. Ya. Berikutnya di dalam Kristus beroleh apa? Bagian atau warisan. Ini doktrin kepastian keselamatan. Maka kenapa ada teologi tertentu yang menekankan kepastian keselamatan. Keselamatanmu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Ini penegasannya. Kalau engkau sudah ada di dalam dia, tidak mungkin kau dilepaskan. Tanganmu tidak mungkin dilepaskan. Meskipun engkau mau melepaskan tangannya. Tapi fokus kita bukan pada pegangan kita, tapi pada pegangan siapa? Pegangan Allah. Maka dia tidak akan pernah lepaskan tanganmu. Gitu. Berikutnya, di dalam Kristus ada Roh Kudus memeteraikan. Menjadi jaminan, perskot dalam bahasa Yunani-nya. DP atau perskot, Anda uang muka. Tanda jadi. Kalau nikah itu sebelum menikah itu ada tunangan atau lamaran. Ya. Kalau deal itu apa? Mau beli barang ada apa namanya? Uang muka ya. Beli motor itu ada apa namanya? DP ya? DP. DP itu artinya apa Pak ya? Down payment. Ya. Dan yang terakhir yang ditekankan di sana di dalam Kristus apa? Ada pemberitaan Injil. Nah pertanyaannya Pak, kalau semua sudah dipilih gak usah pemberitaan Injil. Karena apa? Orang sudah dipilih kok berita Injil. Oh tidak. Perlu ada pemberitaan Injil karena itu Alkitabiah dan itu dinyatakan oleh Alkitab. Tetap memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil adalah proses yang penting di dalam pemilihan.
Saya waktu pulang dari Donggala, naik pesawat, jemaat kita ini kan ada yang kerja di Lion Group. Jadi kalau minta tolong dia untuk web check-in, selalu dikasih 2A, 2, pokoknya seat yang paling depan. Waktu beli batik itu, nggak tahu kenapa saya ekonomi ditaruhnya di depan, yang ada hordennya itu loh. Ya, terus waktu di sana ketemu sama bapak, taat loh baca. Ini ada HP baca kitabnya dia. Terus sepanjang itu dia melafalkan itu ayat-ayatnya. Saya juga nggak mau kalah. Karena ngejar target kitab Kejadian nggak selesai-selesai. Itu baca Alkitab bersama tuh loh. Ya, Pak Haryono ya. Apa? BAB ya betul ya. Wah, saya terinspirasi sama dia. 2 jam tak baca saya Alkitab. Terus ini yang luar biasa. Saya nggak berpikir, saya mau fokus baca ini. Dia nanya, Pak baca apa? Oh, ini baca Alkitab. Oh, Bapak Kristen? Oh iya, saya Kristen. Baca apa? Baca kitab Kejadian. Boleh saya lihat? Boleh silakan. Waktu itu Kejadian pasal pulang 30-an gitu. Boleh saya tanya? Ya boleh. Tapi tanyanya bukan ini ya. Tanyanya yang lain boleh. Loh maksudnya bukan Kejadian, tanyanya kitab yang lain. Oh silakan. Terus dia tanyalah. Ya. Sambil nanya saya doa. Ya Tuhan Roh Kudus bekerjalah. Karena bukan aku yang diberitakan, tapi Engkau yang diberitakan kan gitu. Nanya. Terus dia nanya sesuatu yang serius ya. Ya biasalah kalau orang-orang gitu nanyanya kan kalau nggak dualitas, trinitas gitu ya. Saya kan belajar juga beberapa hal tentang konsep ya akidah dan fikih ya. Pas lah yang dia tanya itu yang saya tahu gitu. Terus dia nanyanya menarik gini. Tuhan yang dipikirkan oleh Paulus, jadi begini, teman-teman kita itu memang tidak sangat anti sama Paulus. Karena menurut mereka Paulus itu adalah seseorang yang ngaku-ngaku rasul dan kemudian membuat Allah dengan pikirannya sendiri. Itu pemahaman mereka. Jadi kalau saudara kenal sama mereka ya, mereka itu sangat anti sama Paulus, tapi sangat dekat, sangat senang dengan Injil. Karena itu langsung ngomong tentang Yesus, tentang kisahnya Yesus. Sedangkan Paulus itu tentang gagasan dan sebagainya. Nah yang ditanya memang kitab-kitab surat-surat Paulus. Nah saya jelaskan. Salah satu yang saya jelaskan adalah Efesus 3 ayat 17. Ya kita buka. Dia nanyanya tentang surat-surat Paulus. Nah saya jelaskan. Dia bilang gini. Paulus itu tidak memahami ya Allah Tritunggal kan ya. Allah Tritunggal kan ciptaannya gereja ya. Betul Pak ya? Begitu jawabnya. Nanyanya gitu. Nanya apa challenge? Nanya mau berantem atau apa ya? Saya nggak tahu juga. Nah akhirnya gini. Ayo coba. Ini saya masih dipegang sama dia. Kalau saya salah bikin hati dia kesel. HP saya masih di dia. Jadi harus baik-baik jawabnya. Ya. Saya suruh baca, gimana cara bukanya? Itu aja klik atas Efesus 3. Coba baca deh. Sehingga oleh iman diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta besar di dalam kasih. Kata di dalam diulang lagi kan?
Nah, yang menarik ayat 18 coba baca. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, oke. Dan yang menarik sekali, semua itu diawali dengan doa di ayat 16. Tolong baca. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan Ia tuh siapa? Ya. Terus? menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Ada roh di sana, menarik ya teman-teman. Jadi di dalam ayat-ayat ini kemudian kita diskusi tentang tentang Trinitas itu. Yang menarik, teman-teman kita itu punya stigma-stigma tertentu tentang Rasul Paulus, tentang banyak hal. Jadi pola penginjilan kita mungkin bisa bermacam-macam. Ada orang yang langsung ditembak begini, pertanyaan diagnosa apa? Pak Beli masih ingat EE? 2 pertanyaan, Pak Alex? Ayo, Michael. Apa? Kalau mati masuk mana? Gila lu. Yang kedua pertanyaannya. Kalau misalnya kamu masuk surga, apa yang meyakinkan di surga? Yang bisa memasukkan kamu dalam surga, kan betul? Begitu. Nah, orang ini nggak perlu pakai pendekatan kayak begitu dengan pertanyaan diagnosa. Tapi mungkin dia punya stigma-stigma tertentu tentang kekristenan. Dan penjelasan kita mungkin meruntuhkan stigmanya dia. Ada banyak cara teman-teman yang kita bisa lakukan. Tetapi penginjilan itu penting intinya. Memberitakan itu penting karena itu bagian dari pemilihan. Nggak bisa berpikir begini, Pak Tuhan sudah memilih, dia sempurna, dia akan bekerja, saya sudah berhenti untuk penginjilan. Tidak. Bahkan dari pengalaman saya ini saudara-saudara, saya yang maunya diam baca, ini nyenggol, gitu. Ngerti maksudnya? Itu intinya. Saya nggak mau nyenggol orang ini gitu loh. Karena saya berpikir nyenggol orang ini panjang ceritanya. Karena sambil baca, ya saya juga baca, itu intinya. Tapi waktu saya bersepakat untuk diam, nggak tahu caranya dia nyenggol saya. Itu artinya begini saudara, ketika kita mau diam dan tidak mau menginjili, Allah bekerja gitu loh. Menggunakan berbagai macam cara yang ajaib supaya saya memberitakan, kan, betul nggak? Nah ini pentingnya. Saya bersyukur karena Roh Kudus terkait dengan pemberitaan ini. Maka saya mau nanya, waktu Anda percaya pada Kristus, siapa orang pertama yang memberitakanmu tentang Yesus? Masih ingat? Atau yang membawamu ke gereja sehingga engkau kenal Tuhan Yesus? Masih ingat? Masih ingat? Lupa. Siapa guru sekolah minggu yang mempesonamu dan sehingga engkau jadi ingat dan kenal Tuhan Yesus? Ada? Di sekolah minggu? Saya masih ingat guru sekolah minggu saya, Pak Prapto namanya. Wah kalau ngajar saudara, nggak jelas ngomongnya tuh kadang-kadang kumur-kumur. Karena apa? Giginya tuh hilang separuh. Yesus gitu. Tapi karena dia saya bertobat loh, terima Tuhan Yesus. Dia datang pagi-pagi bersihin kelasnya, nyambut anak-anak. Mendoakan kita satu-satu. Tapi kalau ngajar gitu, dia nggak bisa ngomong Tuhan Yesus, nggak bisa. Coba bayangkan nggak punya gigi depannya. Coba, semangat dia, nggak ada yang ngerti anak-anak. Tapi dia dipakai oleh Tuhan luar biasa dengan kesederhanaannya. Waktu dia meninggal kami kehilangan semua. Udah tua memang. Lain sama guru-guru sekolah minggu di sini yang muda-muda. Mudah-mudahan.
Mudah-mudahan muda. Nah saudara-saudara ini penting ya, pemilihan yang utuh dan sempurna. Maka ini saya sedikit saja. Di dalam gereja kemudian pemahaman tentang pemilihan itu dibenturkan dengan kehendak bebas. Ini loh salahnya. Karena apa? Dengan menekankan tentang pemilihan Allah, lo manusia tanggung jawabnya apa? Lo Alkitab lo gak pernah membenturkan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Karena apa? Di dalam Alkitab dua-duanya ada. Karena pemikiran ini, nah pertanyaannya gini, Pak kenapa isu tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas itu selalu tajam sepanjang sejarah? Karena orang-orang ini yang kemudian membenturkan kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Jadinya gini, kalau kamu memilih kedaulatan Allah, berarti kehendak bebas tidak perlu. Nggak gitu saudara-saudara. Akhirnya begini, kalau saya ini reform, maka saya di dalam reform yang penting adalah kedaulatan Allah, kehendak bebas tidak ada. Nggak gitu saudara-saudara. Ini maaf ya kalau bahasa, ini salahnya juga orang-orang ini gitu loh. Yang karena pemikiran gagasannya benturan, akhirnya apa? Pilih saya atau dia, gitu loh. Ini dimulai dari bapak gereja yang namanya Agustinus. Ributnya sama Pelagius. Ada beberapa pemikiran Pelagius yang juga ingin menekankan tentang apa? Tanggung jawab manusia. Walaupun dia tidak sempurna. Tapi kemudian begini, kalau saya pilih Agustinus, maka kehendak bebas. Kalau saya bicara tentang kehendak bebas, langsung saya diklaim dengan sebagai kelompoknya Pelagius. Begitu akhirnya stigma. Itu juga terjadi Calvin dan Arminian. Calvin menekankan kedaulatan Allah. Tidak. Calvin juga bicara tentang tanggung jawab manusia gitu loh. Jadi stigma teman-teman ya. Jadi polarisasi bipolar. Nah posisi kita itu harus lebih utuh melihatnya segala sesuatu ya. Maka kesimpulan saya begini, ini standing point saya. Kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang bertolak belakang. Sekali lagi ya. Mereka kelihatannya berlawanan, menjadi berlawanan ketika salah satu butir ditekankan di luar dari pandangan Alkitab secara utuh. Salah satunya adalah melepaskan pemahaman tentang profil Allah yang tadi. Sempurna. Kasihnya sempurna. Sayang sekali banyak orang kemudian tidak memahami kesempurnaan Allah. Sifat-sifatnya itu yang melandasi dari pemilihan. Sayangnya di sana. Akhirnya apa? Dibenturkan dengan berarti manusia gak bertanggung jawab dong. Manusia berarti salahnya Allah dong yang menciptakan. Berarti penciptaan Adam dan Hawa jatuh. Itu salahnya Allah juga dong. Cara pikirnya jadi gitu. Saudara bayangkan Allah yang sempurna tadi sifat-sifatnya. Menciptakan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa akhirnya jatuh. Yang salah siapa? Maka Adam betul. Perempuan yang kau tempatkan. Itu nyalain siapa sih? Kenceng ini karena gak ada sebelahnya Pak. Pak Willy gak berani kenceng Pak, sorry. Karena ada sebelahnya. Semua nyalain Allah. Tapi kalau kita kembali kepada Efesus pasal 1, sebelum dunia diciptakan dia ini sempurna. Maka tidak bercacat dan tidak bercela. Dan komplit. Itu semua disempurnakan nanti pada saat dia datang ke dalam dunia. Kedatangan kedua gitu. Baca teman-teman Kejadian 2 ayat 18. Sebelum ayat 16. Silakan. Bisa salah satu baca, tolong. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya,
Paham kebebasannya apa di sini? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Bebas itu gimana? Ayo. Apa? Free choice. Bebas ya? Bebas itu artinya? Tapi dalam taman ini boleh makan dengan bebas. Ayat 17, kata tetapi itu menegaskan apa? Pengecualian. Kalau ada kata pengecualian berarti ada bicara tentang apa? Batasan. Berarti Anda bebas terbatas, betul nggak? Hanya ada satu pribadi yang bebas tidak terbatas, siapa? Ya yang memberikan perintah bebas yang terbatas itu. Dia yang pribadi bebas dan tidak terbatas bisa memberitakan pemerintah, bisa membuat pemerintah bebas terbatas. Apa? Absolut. Jadi menurut penegasan tadi Pak Rudi, kalau bicara keabsolutan, sekali lagi. Kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia bukan sesuatu yang bertolak belakang. Malahan, kita bisa melihat kedaulatan Allah pada saat dia menciptakan kehendak bebas manusia. Itu yang Alkitab nyatakan. Maka kalau orang tidak menerima Yesus, salahnya siapa? Ya salahnya dia. Tanggung jawabnya dia tidak pakai. Sisi manusianya begitu. Terus bilang gini, ya itu semua rencana Tuhan. Betul rencana Tuhan, tapi dia juga menolak gitu loh. Dua-duanya itu paradoks, sebuah kebenaran yang tidak bertolak belakang. Maka kemarin kita jelaskan tentang urutan keselamatan Ordo Salutis. Perhatikan saudara-saudara di dalam lembarmu ya, dalam lembar saudara-saudara. Ini tradisi Reform punya pemahaman pemilihan tuh di awal. Pemilihan ini melatar belakangi semua proses. Setelah pemilihan ada pemanggilan, ada lahir baru, ada pertobatan, ada pembenaran, ada pengudusan, ada pemuliaan. Yang tidak dipilih ini. Ini pemahaman Reform secara umum. Walaupun punya sedikit perbedaan di beberapa tokoh ya. Tapi ini secara umum. Sedangkan orang Armenian, kalau Reform itu menegaskan bukan kronologis, tapi lebih kepada logis. Aspek-aspek, contoh. Ini 6 orang berdiri semua. 6 kan? Ingat-ingat ya. 6 orang. Kamu lahir baru. Apa? Sebut lahir baru. Kamu dipilih. Apa? Dipilih. Kamu beriman. Apa? Kamu bertobat. Apa? Bertobat. Kamu dikuduskan. Dikuduskan. Kamu dikuduskan, kamu dimuliakan. Oke. Sekarang urutannya gimana? Mana yang lebih dulu? Ingat ya, ini lahir baru, ini pemilihan, ini beriman, bertobat, dikuduskan, dimuliakan. Urutannya gimana? Nah lo. Berarti ini pemilihan. Setuju? Oke, sekali yang keras ya. Diawali dengan Pemilihan. Lahir baru. Beriman. Bertobat. Dikuduskan. Dimuliakan. setuju? Ada pemikiran yang lain? Ayo, silakan Hendra, Pak Weli. Tukar. Nah, nggak apa-apa. Silakan tukar. Oke, Pak Beli menjelaskan kenapa? Dipilih dulu, dia dapat beriman, dia dilahir baru. Setelah beriman lahir baru. Bertobat setelah beriman, bertobat. Bertobat. Lahir barunya ditukar ya. Bertobat. Kuduskan.
Oke. Nah ini ada pandangan reform yang kayak begini, nggak apa-apa. Tapi pemilihan jangan taruh di mana-mana. Ada pemikiran lain nggak? Ini pasalnya ini, urutannya. Ini jadi apa? Pemilihan, beriman, Bertobat. Dikuduskan, dimuliakan. ada yang lain? Hesti, kamu yang mana? Yang ini? Ada Bu? Hah? Anugerah. Ya. Kita bertobat menyadari bahwa kita berdosa. Oke, good. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting semuanya nih harus ada. Ini, oke. Beberapa orang ngotot ini kronologi. Tahu ya kronologi? Artinya apa? Urutan. Saya adalah teolog atau reform yang tidak berpikirnya begini. Bahwa semuanya ini kumpul. Jadi satu. Gimana? Loh, jadi satu. Saya yang begini. Karena, sorry ya, di beberapa orang, yang kelihatan imannya dulu. Nggak usah. Sampai selesai nanti gini. Nggak, jadi satu. Saya melihatnya ini bukan kronologi, tapi aspek logis. Semua harus ada, tapi mungkin saja wujudnya bisa kronologi bisa. Tapi semua aspek ini harus ada, tapi harus diawali dengan ini pemilihan. Ya, terima kasih. Nanti amplopnya kita bagi ya. Ya, jadi pentingnya konsep pemilihan ini di dalam pemahaman keselamatan kita. Itu menunjukkan bahwa saya, Bapak Ibu, kita semua itu memang manusia berdosa yang mutlak. Hanya karena anugerah kita diselamatkan ya. Kalau orang Armenian, pemilihan itu punya konsep tersendiri. Dia memilih karena kondisi tertentu, ya, memasukkan itu. Maka ini ya kemarin ya kita bicara khasnya reform itu tulip, sedang khasnya Armenia itu daisy, di compare ya. Kita seperti kita tidak boleh menghakimi teman kita yang daisy ya. Karena orang reform juga menggantikan kata L menjadi D, tahu ya? Tradisi tertentu definite, bukan limited. Bisa ditambahin ya. Beberapa reform itu definite, bukan limited. Jadi bukan penebusan yang terbatas, tapi penebusan yang ditentukan, ditetapkan. Ini perbedaan beberapa kalangan reform menekankan kata L dengan D misalnya. Tapi yang paling penting menekankan apa? Menekankan tentang tanggung jawab manusia tetap. Allah memilih, iya. Bedanya di sini ya. Kejatuhan total, ini kejatuhan sebagian. Kalau orang Armenian mengatakan di dalam diri kita tidak total rusak. Ada sebagian yang masih murni yaitu pikiran kita. Dan itu dikembangkan nanti sama Thomas Aquinas dengan teologi natural. Bahwa pikiran kita ini masih murni. Masih bisa merespon kebenaran Allah. Nah, tradisi Agustinus dan tradisi Calvin tidak bisa. Kita sudah rusak total semuanya, total. Kayak Bapak Ibu punya kaca pecah. Terus kita ngaca di kaca pecah itu jadinya apa? Tubuh kita enggak? Atau dalam tradisi tertentu menjelaskan tentang kertas yang kusut. Ya, coba lecek-lecek gitu ya. Anda tidak bisa lagi memulihkan kertas itu jadi rapi kayak gini. Coba disobek satu, lecek. Anda buka lagi. Nah, di dalam tradisi tertentu menjelaskan ini. Tolong setrika bisa kembali seperti itu? Gak bisa.
Itulah total depravity. Ya, oke. Ini standing point saya. Teologi, baik teologi reform dan teologi Armenian, mengakui bahwa kedaulatan Allah dan kebebasan kehendak manusia adalah fakta Alkitab. Dua-duanya menerima itu. Keduanya adalah kebenaran paradoksal. Paradoksal itu apa? Kelihatannya bertentangan tapi dua-duanya ada. Itu paradoksal namanya. Teman-teman, dua-duanya ini fakta Alkitab. Dua-duanya harus kita ajarin. Kamu harus terima Tuhan Yesus. Iya. Kamu harus bertobat. Iya. Kamu harus merespon dia. Tapi kita juga harus mengajarkan Allah itu berdaulat. Dia tuh memilih kita. Itu harus diajarin juga. Dan dua-duanya paradoks. Tidak boleh salah satu tidak diajarkan. Ini seorang reform Anglikan ya. Seorang J.I. Packer namanya. Alkitab mengajarkan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia secara berdampingan. Keduanya benar karena dijamin oleh otoritas ilahi yang sama. Sehingga keduanya harus diterima dan tidak saling dipertentangkan. Jadi jangan mempertentangkan keduanya. Manusia adalah makhluk moral yang bertanggung jawab. Meski ia juga dikendalikan oleh Allah. Baik kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia merupakan fakta Alkitab. Anak-anak muda nanti bisa cari buku ini. Buku ini tidak ada umum tapi di Saat ada ya. Kalau mau ke Saat sekali-sekali Spiegel ini salah satu bukunya sederhana tapi mantep ya. Titik temu antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia adalah dalam konsep pemeliharaan Allah. Ya, providensia. Providensia berarti Allah Tritunggal sesuai dengan segala kemahaannya tadi sempurna kasih secara aktif merencanakan, mengendalikan, memperhatikan, bahkan melibatkan diri dalam ciptaannya. Maka Roma 8 ayat 28 apa? Masih ingat? Allah sampai sekarang lo turut bekerja. Bapak Ibu maaf ya. Ada banyak gereja, ada banyak doktrin memahami Allah Tritunggal itu Allah yang sudah selesai menciptakan dia pasif. GKI itu memahami Allah Tritunggal itu sampai sekarang itu menari-nari. Artinya apa? Mereka tetap bekerja. Maka kita sebut dengan perikoresis. Allah itu dinamis, menari-nari bekerja sampai sekarang. Saya mau nanya teman-teman. Waktu gereja menginjili siapa yang bekerja? Iyalah. Dia tetap aktif bekerja sampai sekarang. Maka jangan merasa sendirian. Karena gereja itu bekerja bersama-sama dengan Allah. Maka kita itu rekan sekerja Allah. Maka kalau engkau mau melayani dimanapun, siapapun, kapanpun, engkau harus memahami bahwa engkau bekerja bersama dengan Allah gitu loh. Enggak sendiri. Maka jangan andalkan dirimu sendiri, kekuatan pikiranmu. Enggak ada gunanya. Tuhan saya mau melakukan pelayanan ini. Kemarin waktu siapa ya di sini ya ikut pelayanan sama saya? Di Petra, di universitas. Maba. Pelayanan maba. Ada kerasukan. Itu orang-orang sorry ya dari timur-timur itu loh. Apa? Teman-teman kita dari timur. Kerasukan. Tiba-tiba ada yang duduk ngomong. Terus ada yang histeris. Ini Kristen loh. Ya orang-orang itu panik. Ya mungkin karena belum pernah pengalaman pelayanan itu. Tapi yang kedua mungkin pada momentum itu pentingnya kita sadar. Loh kan saya ini melayani bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kuasa saya. Ayo kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Maka teman-teman ya. Dimanapun Anda nanti ditempatkan untuk melayani sadar bahwa apa? Anda tidak melayani sendiri gitu. Tapi bersama dengan Tuhan. Itu konsep kita. Allah aktif bekerja. Maka yang luka hati, yang sedang pedih hatinya, perih. Dikecewakan oleh orang saat ini.
Allah memahami perasaanmu juga, tapi jangan lama-lama di sana. Ya. Karena dengan pengalamanmu Allah ingin memakaimu lebih kuat lagi. Ya, kok ini ada yang ketawa, sedang patah hati ya, Non? Hatimu berkeping-keping jadinya. Oke. Ini karakter Allah ya, yang tadi kita baca tadi. Allah pencipta itu berdaulat memberi kebebasan. Di dalam kedaulatannya Allah memberikan kebebasan. Ini luar biasa ya. Saya cepat saja. Nah ini dia. Ini kesimpulan saya, ini standing point saya. Kita harus menegaskan baik kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia. Baik anugerah Allah yang berdaulat maupun partisipasi aktif kita di dalam proses keselamatan. Kita dikatakan setia pada ajaran Alkitab jika kita tegas menerima dan berpegang pada kedua sisi paradoks tersebut. Namun, nah ini posisi saya. Karena Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan, maka Allah pastinya lebih utama. Karena itu teologi reform berupaya untuk mempertahankan bahwa faktor yang paling menentukan di dalam proses keselamatan manusia apa? Anugerah Allah yang berdaulat. Saya melihatnya begitu. Ya, saya melihatnya begitu. Maka kasusnya kemarin yang ditanyakan Cinensi, Saul ya. Apa? Ya bisa keluar. Konsep perjanjian lama memang different. Konsep roh Allahnya. Tetapi roh samanya adalah pencurahan atau pengurapan Roh Kudus dalam Kisah Rasul itu juga untuk menegaskan dua hal. Satu, Roh Kudus menjadi zamannya Roh Kudus tinggal di dalam diri manusia, tapi kedua juga melengkapi dan memberikan kuasa. Nah, di dalam perjanjian lama ketika Allah memberikan rohnya kepada Saul itu lebih kepada melengkapi Saul untuk menjadi raja. Nah, pada saat dia gagal menjadi raja, ini pandangan saya ya. Roh Allah ditarik dari Allah dan perhatikan, ketika roh Allah ditarik kepada Allah, roh jahat itu menguasai Saul. Artinya begini saudara, konteks waktu itu adalah selama ini roh jahat tidak bisa masuk ke Saul karena apa? Ketika roh Allah ditarik, roh jahat ini sudah siap sedia untuk masuk kepada Saul, tapi nggak bisa masuk karena roh Allah ada di sana. Ketika roh Allah ditarik, roh jahat ini menguasai Saul. Kita tidak bisa juga kemudian menghakimi Saul ini selamat atau tidak selamat ya. Artinya begini. Itu bukan wewenang atau bagian kita. Tetapi dengan indikasi-indikasi Saul yang makin merosot. Sampai dia pergi kemana? Dukun dan sebagainya. Itu indikasi-indikasi yang kita bisa simpulkan bahwa dia tidak di dalam Tuhan. Itu indikasi-indikasi ya. Kita bisa menyimpulkan dari indikasi-indikasinya. Nah kasus kemarin Yudas. Hah? Ini Yudas, emang asal Yudas? Yudas itu jelas sekali ya, ada satu ayat, coba kita buka kacamata saya di mana ya? Oke, coba kita buka ya. Oke. Matius 26 ayat 24. Pak Beli waktu kenal saya masih sangat muda Pak ya. Masih mudah-mudahan. Oke. Matius 26 ayat 24. Tolong dibaca. Ini Matius menegaskan tentang Yudas ya. Oke, tolong dibaca. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis di akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu celaka. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Oke, baca ayat itu, coba renungkan 1 menit.
Ada dua hal yang ingin diungkapkan oleh Matius. Dan kedua-duanya ini yang kita bicarakan hari ini. Apa? Ini tentang Yudas. Di satu pihak yang namanya tadi, Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, itu apa? Rencana dan kedaulatan Allah, betul ya? Sedangkan, nah Yudasnya gimana? Apakah Yudas, ini kan pertanyaan orang-orang, berarti Yudas itu tokoh, pahlawan. Karena dia dipakai Tuhan untuk mengkhianati Yesus, sehingga dengan adanya Yudas maka ada penyalipan. Berarti dia bebas dari hukuman karena dia hanya Allah. Kalau Verdi Sambo dia adalah siapa namanya? Yang disuruh Eliezer. Yang nyuruh siapa? Sambo. Nah, jadi yang bertanggung jawab siapa? Eliezer yang masuk, dua-duanya masuk bro. Nah itu berarti ayat ini menekankan apa teman-teman? Rencana kedaulatan Allah untuk keselamatan Allah tetapkan, betul nggak? Tetapi urusan masalah si Yudas, tanggung jawab Yudas. Cara melihatnya begitu. Duanya paradoks. Tapi dua-duanya tidak dipertentangkan gitu loh. Ini Yudas. Jadi ini saya ini mengulang topik yang lalu, yang beberapa bulan yang lalu tentang kedaulatan Allah dalam aspek yang lebih luas, bukan hanya keselamatan, tentang semesta, ya. Tentang sejarah manusia, tentang pilihan dan segala kemungkinan, ya. Tentang gereja dan kehidupan orang percaya, ya. Dan yang terakhir tentang penderitaan dan kejahatan moral manusia. Allah tetap berdaulat. Teman-teman jangan khawatir ya. Tidak ada kejahatan yang bisa melampaui kuasa Allah. Hitler pun berhenti. Pak Willy masih ingat gak ada seorang presiden Afrika yang punya kepercayaan aneh kalau dia makan tubuh musuhnya dia tambah kuat. Namanya siapa ya? Idi Amin. Ngeri waktu itu kita. Gila betul-betul dimakan loh. Lawan politiknya bro, dikumpulin. Dimakan. Dia bukan hanya kanibal itu tapi kanibal dengan filosofi. Kalau saya makan tubuh musuh saya jadi kuat. Itu juga gak ada yang berani ngelawan dia. Karena apa? Besoknya jadi makan malam. Itu muntah-muntah Kardi Soekarno ya. Pernah diajak makan malam soalnya sama Idi Amin. Ngeri loh. Bisa kayak gitu loh. Tapi Tuhan tuh turunkan dengan ajaib. Karena stroke. Siapa yang berani lawan dia? Tentara aja tunduk sama dia. Katanya gini, kalau dia jalan itu di lorong baunya sudah tercium. Sampai kayak gitu. Ngeri. Semua tuh takut sama dia. Gak berani demo. Jangankan demo. Turunkan. Besoknya ini udah jadi apa? Cemilan. Snack ini. Makin banyak orang memberontak, makin senang dia apa? Karena apa? Ada ciki-ciki. Drop juga. Kaisar Nero yang sejahat itu saudara-saudara. Aduh. Mati juga. Habis juga. Jadi bagaimana Allah tuh berdaulat di dalam dan tetap membatasi kejahatannya. Tidak ada kejahatan yang mutlak. Tidak ada. Ketahuan juga. Kasus-kasus yang terakhir di Indonesia, serapat apapun, sepangkat apapun tingginya, bongkar juga.
Oke, saya sampai di sini. Ini salah satu buku yang penting yang teman-teman bisa baca ya. Seorang reform modern. Jadi Allah itu ada di latar, behind the scenes. Ya. Ada di dalam latar belakang. Ya. Kelihatannya salib itu kekalahan, tapi no. Jangan berhenti di sana. Lihat kebangkitan gitu. Ini perfection of God's kingly rule. Wah, ini Bavinck, seorang reform. Bahwa Allah itu berdaulat. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini, Kani, 8:30. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Pertanyaannya satu termin saja, 3 orang. Tapi satu orang itu bisa 1A, 1B, 1C. Oke, kita sepakat ya. Kalau ada yang tanya, Pak Joko yang jawab. Amin. Supaya dia nggak nanya, dia yang jawab. Oke, silakan ada pertanyaan. Ibu mau tanya? Oh, tangannya pegel. Saya pikir mau nanya. Silakan. Gini, saya mau nanya, jelas nggak? Atau tambah bingung? Gak apa-apa. Bingung itu tanda bahwa saudara itu sedang belajar. Tapi intinya jelas ya, bahwa pemilihan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia dalam memberikan respon. Dan bukan sesuatu yang bertentangan dan saling menghilangkan. Kalau saya memilih kehendak bebas berarti kedaulatan Allah tidak ada. Tidak begitu. Dua-duanya adalah fakta Alkitab yang harus diajarkan. Tetapi kita, karena kita ada di dalam tradisi reform. Ya, tradisi reform itu mengutamakan apa? Bahwa kita ini ciptaan, Allah itu pencipta. Anugerah Allah kita harus utamakan ketimbang kehendak manusia, itu ya intinya. Oke, ada yang mau bertanya? 1, 2 ya. Silakan. Satu termin lagi, satu lagi pertanyaan. Kata Bu Ani, satu termin hanya 3. Ya. 3 saja, oke. Oh Bapak, oke. Datang-datang langsung nanya, luar biasa. Oke, oh silakan. Oke, ya saya mau tanya Pak tentang khususnya itu Ordo Salutis. Di dalam Ordo Salutis itu sendiri mana aja bagian-bagian yang di dalamnya itu tidak hanya kedaulatan Allah tapi juga tanggung jawab manusia berperan di dalam proses keselamatan itu. Ya. Kalau misal kayak pemilihan itu sudah tidak mungkin ada tanggung jawab manusia di dalamnya. Nah, mana saja itu jadi proses-prosesnya di mana itu mix antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Ya. Aja. Oke. Silakan Pak. Saya melihatnya dari bukan mengkontraskan, cuman dari kacamata kasih. Kacamata kasih. Ada yang dipilih, ada yang enggak. Kan kita tahu bahwa dia yang enggak dipilih masuk di dalam neraka. Dan itu enggak enak gitu loh ya. Enggak seperti permen yang saya dikasih di depan itu. Allah sudah tahu gitu loh. Apa enggak kasihan nih mereka yang masuk ke sana gitu. Itu aja, makasih. Ya. Saya mengulang yang dulu saya tanyakan mengenai Yunus itu berarti seperti Yudas itu ya, tapi Yunus
berbeda karena apakah dia kembali kepada Allah? Terus apakah kalau dia mati pada saat dia waktu membelot itu, apakah dia diterima Allah? Itu satu. Yang kedua, apakah benar ya kalau saya bilang memang waktu muda saya itu agak nyeleneh pikiran saya ya. Jadi saya mikirnya itu Tuhan itu seenaknya dewi. Jadi siapa yang suka ya dia pilih. Siapa yang tidak suka ya tidak dia pilih. Suka-suka gitu ya. Ya seenaknya sendiri gitu. Kan sesuka hati, kan dia maha kuasa, maha adil. Yang ketiga, yang jadi pertanyaan kepada saya juga pikir ini pada saat muda dan juga saya masih, kenapa ya kok Tuhan kasih cara-cara untuk kita membuat kita harus memberitakan Injil gitu ya. Kenapa kok enggak Tuhan kasih satu malaikat aja di setiap perempatan jalan yang membuat satu mujizat tiap hari? Apa enggak tiap orang itu ikut Tuhan semua? Itu aja. Oh bagus ya, saya juga pikirnya sama Pak. Oke, makasih nih pertanyaannya teman-teman. Saya mulai dari pertanyaan Bapak siap Chandra ya, Pak Chandra. Pak Chandra baik sekali pernyataannya tadi. Apa pernyataannya? Waktu saya mau tanya lagi. Waktu saya muda ya, saya maksudnya yang saya kan ngajukan 3 pertanyaan tadi. Enggak, saya sudah tahu. Yang ketiga. Enggak, bukan, saya tahu semua. Oke. Cuman saya tertarik dengan pernyataan Pak Chandra yang diawali dengan kalimat waktu saya masih muda. Ya. Iya. Pertanyaannya gini, kenapa waktu kita muda kita berpikir sempalan, tapi waktu kita bukan lebih tua ya, lebih dewasa, kita berpikir lebih utuh. Why? Dulu waktu muda kita nggak mau ngerti pemikiran papa mama kita. Kita anggap pemikiran papa mama kita hanya menyenangkan hatinya, tapi tidak peduli sama kita, pikiran kita. Tapi setelah kita lebih dewasa, kita jadi ngerti bahwa di dalam keterbatasan papa mama kita, dia berusaha untuk memberi yang terbaik. Berarti pada waktu kita dewasa, apa yang berubah? Cara pandang perspektif lebih menyeluruh. Lebih luas. Bayangkan. Itu Allah cara pandangnya lebih lagi. Ketika kita dipilih, lebih lagi sempurnanya. Berarti ini semua yang kemudian bisa menjelaskan apa yang Pak Chandra tadi tanyakan sebenarnya. Cara pandang itu. Baik dengan Yunus atau terkait dengan tadi ya. Kenapa Tuhan gak kasih malaikat di pojok-pojok jalan ya? Atau di pojok perguruan bundar ini banyak gereja kita, penuh loh gereja kita. Taruh aja satu malaikat di depan Pak. Taruh aja di depan. Pasti banyak yang datang. Tapi pertanyaannya, datang untuk apa? Untuk mujizat. Mujizat Tuhan pakai di dalam Yohanes, semeion itu adalah tanda untuk menarik. Rambu-rambu untuk menarik. Ya. Tidak ada masalah dengan mujizat. Tapi mujizat itu tujuannya apa? Nah repotnya adalah Tuhan berhenti juga melakukan mujizat karena orang ini banyak yang salah kaprah gitu loh. Nah, orang-orang yang lebih dewasa secara iman kemudian akan melihat semua lebih utuh. Bayangkan Allah sempurna di dalam pemikirannya. Nah itu catatan saya pertama ya Pak Chandra. Jadi itu bisa menjelaskan beberapa hal. Saya pikir
Iman itu penting ya, dibangun. Iman adalah percaya apa yang kita tidak lihat ya. Dan kita meyakini tentang berita-berita yang dinyatakan oleh para rasul dan juga para pemberita Injil. Itulah iman ya. Itu jawaban saya. Yang kedua, kacamata kasih pasti tidak enak Pak, betul. Itu kalau pemahaman kita duniawi Pak, pasti gitu Pak. Maksudnya sempit ya, duniawi artinya kita terbatas. Tuhan, itu sorry ya, itu lebih baik, lebih rajin daripada saya. Kau milihnya saya yang anggot-anggotan gitu loh. Kenapa nggak situ? Kenapa sini? Saudara-saudara, kalau kita terbatas saya mikir kayak gitu. Berarti seperti anaknya Pak Weli 3, ngasih yang sini. Kenapa yang ini nggak dikasih? Jelaskan, yang ini laki, kamu nih perempuan. Nggak ngerti dia. Lu kan semua sekarang sejajar. Semua sama rata, tidak ada genderisasi. Gak gitu. Kan susah jelasinnya. Tapi kualitasnya kasihnya Pak Weli itu sama gitu loh. Wujudnya begitu. Ya itulah keterbatasan Pak Weli dalam kita memahami. Tapi kalau kita masuk di dalam Kristus, maka kita melihat kasihnya itu secara sempurna ya memilih. Kesempurnaan kasihnya itu tidak ada celah dan cacat. Tidak seperti kita yang memang terbatas dalam melakukan pemilihan. Ya. Bayangkan Allah yang sempurna aja menunjukkan kasihnya kepada Anda, kepada kita, kepada saya. Saya aja bisa salah mengerti kasih yang tidak terbatas. Apalagi kasih yang terbatas diberikan kepada kita. Bisa kita salah mengerti jauh lebih banyak kemungkinannya. Itu Pak Beli, jawaban saya. Jadi ya butuh hikmat dan kerendahan hati ya untuk tetap bisa belajar. Dan maka Rasul Paulus doanya apa? Aku berdoa supaya kamu apa? Di dalam Efesus pasal 3 tadi. Mengenal kasih Allah yang apa? Tinggi, lebar. Dan dalam itu kan ada lagunya. Bertambah-tambah. Ini Philip yang jago ya. Apa? Kasih Yesus dalam. Mengenal kasih Allah yang tinggi, lebar, dalam, panjang. Nah dengan cara pandang kasih itu maka kita akan memandang segala sesuatu. Ya. Oke, jawaban saya yang terakhir. Rio. Ogdo Salutis. Rio. Neo. Rio. Oh Rio. Buka Titus pasal 3. Ya, kita sekarang perluas pemikiran Paulus di dalam Titus. Titus pasal 3, baca ayat 4 sampai 8. Coba kamu temukan Ordo Salutis di sana bukan kronologi, tapi lebih kepada sifatnya logis. Tolong ya, baca, mari kita baca Titus 3 ayat 4 sampai 7. Titus 3 ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sebutkan di sana Ordo Salutis dalam bentuk aspek-aspeknya. Satu. Yang pertama ayat 4. Ayat 4 di situ ada kemurahan Allah Juru Selamat kita. Oke, 2. Menyelamatkan kita, permandian kelahiran kembali. Oke. Pembaruan Roh Kudus. Betul. Yang keenam yang 7 dibenarkan oleh Betul. kasih-Nya. Betul. Menerima hidup kekal dengan pengharapan juga. Oke, ayat 8 sekarang. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik,
Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Ada kata percaya? Iya. Yakin, sungguh-sungguh percaya ya. Jadi ini dimasukkan di dalam bagian itu. Nah kalau ditanya urutannya, ini urutan belakang tadi. Berimannya malah taruh belakang. Kalau misalnya mau dibuat apa, makanya saya memahami ini bukan urutan kronologis, tapi aspek logis yang semuanya ada. Itu Rio. Ya, jadi mau diluaskan lagi di Roma 8. Itu ada juga penjelasan Rasul Paulus tentang Ordo Salutis. Coba kita baca Roma 8. Jadi kalau Titus tadi dimulai dengan kemurahan Allah nyata, berarti anugerah. Terus tadi mulai setelah anugerah nyata ada lahir baru, ada pembenaran, ada apa macam-macam. Nah ditaruh yang kamu yang sungguh-sungguh percaya, artinya begini, sungguh-sungguh percaya kepada ini, itu belakangan berimannya. Ya, oke ini Roma sekarang, Roma 8. Kita baca ayat bagian yang terakhir ya. Di ayat ke-28. Ini ayat 30. Ayat 29-30. Trio tolong baca lagi ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, ada kata calling, panggil. Kata dipanggil di sana butuh respon. Kalau dipanggil harus respon nyaut. Jadi kata pemanggilan di sana membutuhkan respon. Jadi di sanalah letaknya iman. Nah kalau ditanya letaknya iman, itu sebelum pembenaran malah. Nah kalau bicara urutan, sepertinya Rasul Paulus ingin menekankan bukan mutlak pada kronologisnya. Tapi itu semua adalah aspek logis yang harus ada di dalam proses keselamatan. Ya teman-teman. Dibenarkan, lahir baru, iman itu semua perlu ada di dalam proses keselamatan. Menjadi satu kesatuan gitu loh. Jadi gini, pada saat seorang itu percaya sama Kristus, ya, atau anugerah Allah pemilihan itu nyata, mungkin lahir baru sudah ada, tapi ujung-ujungnya baru tahu imannya itu belakangan, mungkin begitu bisa. Atau dia beriman dulu, tapi ujung-ujung nanti kita melihat sebuah pembaharuan yang bisa saja begitu. Artinya begitu, itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Aspek itu menjadi kesatuan yang utuh. Ya, di dalam kehidupan orang percaya. Ya, itu penegasan dari Rasul Paulus sendiri. Oke, karena sudah 3 pertanyaan, kita bisa akhiri. Terima kasih Kak Ani. Ya, terima kasih banyak Pak Sandi. Bapak Ibu Saudara mengingatkan Kamis depan itu internalisasi pemahaman. Saya apresiasi dengan kesediaan Bapak Ibu Saudara mengisi jadwal kehadiran, list kehadiran di grup. Itu sangat menggembirakan begitu. Mulai dari hari Jumat itu sudah mulai diisi dan pada termin yang terakhir berjalan dengan sangat baik. Jadi besok pagi list akan di-share di grup. Dan tolong mengisi untuk yang hadir, kita akan internalisasi pemahaman, juga berkumpul di ruangan ini. Seperti itu. Internalisasi itu juga menjadi pembelajaran kita, karena kita semua murid Kristus tidak ada yang profesional. Jadi Bapak Ibu bisa saling merespon dan menjawab, tapi tanpa berantem. Harus membiasakan diri, bertanya jawab, menggali lebih dalam. Tapi ada posisi di mana, oke, saya terbatas. Mungkin perlu belajar lagi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah itu. Di dalam komunitas kita, perlu kita bangun iklim itu. Karena sekarang saya lihat ya, banyak gereja yang tidak membangun komunitasnya.
itu di dalam tanya jawab begini. Terima mentah-mentah gitu loh. Bahkan gak ngerti apa-apa. Oh saya sayang sekali. Komunitas kita harusnya tadi pertanyaan Cinensi, Pak Weli, Ko Joko ya, terus Rio. Ini menghidupkan akal budi kita untuk menggali lebih dalam. Bukan kita jadi apa ya namanya, pemikiran pemberontak gitu loh. Enggak, kita sedang menggunakan akal budi kita untuk mencari kebenaran. Itu ya teman-teman. Jadi nanti internalisasi adalah menggunakan akal budi diterangi Roh Kudus untuk mencari kebenaran. Ya itu aja kan penegasan. Terima kasih. Untuk penjelasan tanggal 29 akan disampaikan di pertemuan Kamis depan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah belajar bersama. Ini formal sesi hari ini selesai. Jadi Kamis depan internalisasi pemahaman. Menutup pertemuan kita, Pak Sandi minta tolong memimpin di dalam doa. Ya, mari kita bangkit berdiri teman-teman. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bersama karena kami mengenal Allah yang dalam pemilihan-Mu sempurna dan tidak pernah gagal. Engkau memilih kami supaya kami tidak bercacat celah dan memuliakan Tuhan yang menciptakan kami. Maka karena itulah Engkau datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menyelamatkan kami dengan darah-Mu, membebaskan kami dari kuasa dosa, dan kami hidup di dalam kemenangan dan pengharapan. Kami percaya Tuhan bahwa perjalanan kami ini terus akan berjalan bersama dengan Tuhan, memberitakan Injil dan kebenaran di tengah-tengah orang yang belum percaya. Itu adalah bagian kami, karena firman-Mu selalu menegaskan dan mengingatkan kami. Tuaian ini sudah menguning. Maka kirimlah Tuhan penuai-penuai di dalam masa panen ini. Karena semua orang membutuhkan Kristus untuk mendengar berita Injil. Dan kiranya Engkau utus kami untuk memberitakan kebenaran dan kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang ada di Zoom, yang saat ini juga ada onsite bersama kami, kiranya Engkau memberkati setiap perjalanan kami dan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan malam ini menjadi bagian kami. Berikan kami istirahat yang enak dan nyenyak, dan berkati esok kami melakukan tanggung jawab dan pekerjaan kami kembali dimanapun Tuhan tempatkan kami. Nama Tuhan ditinggikan dan banyak orang diberkati. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini, sekarang, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih.